Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Aulia Humairo. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Aulia Humaira. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi, struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya selaku dosen pembimbing pertama, kemudian dosen pembimbing kedua Bapak Budi Arif Tama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Sylvester Dian Handi Permana, dan Dewan Penguji kedua Bapak Ade Syaputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dapat dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Aulia Humaira berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Doa dimulai. Baik, Saudara Aulia Humaira, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Kemudian kami silakan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi, konfirmasi, kritik, dan saran. Kepada Bapak Sylvester Dian Handi Permana, kami silakan, Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Yadara Bulog sudah memberikan kesempatan pertama bagi saya untuk mengklarifikasi, lalu memberikan kritik saran untuk Saudari Aulia Humaira. Saya sapa dulu, selamat pagi Saudari Aulia, selamat pagi. Kedengaran nggak Pak suara saya? Oh, kedengaran tapi kecil. Oke, baik. Saya pertama ucapkan selamat, Anda sudah menempuh sedemikian cepatnya hingga hari ini gitu ya. Saya rasa ini merupakan sidang yang begitu cepat ya dari sidang proposal, di mana sidang proposal itu kalau nggak salah tanggal 7 Januari ya, betul ya? 7 Januari, sekarang tanggal 11 Februari itu sudah sidang akhir. Jadi membuktikan pada teman-teman semuanya itu bahwa jarak antara sidang proposal sama sidang akhir itu bisa sedekat ini kayak gitu ya. Jadi tidak berarti teman-teman yang lain yang mungkin nantinya akan melihat video ini itu, nah kok di teknik informatika atau di sini tuh lama-lama enggak ya. Nah di sini pun juga baru sidang kemarin, bulan lalu, bulan ini pun juga sudah sidang akhir itu ada. Contohnya Saudari Aulia ini, gitu ya. Oke, baik. Saya ucapkan selamat sudah sampai titik ini, dan masih ada satu bingkai lagi, yaitu sidang akhir ini yang harus ditempuh supaya nantinya dapat lulus sidang akhir ini, gitu ya. Baik, saya izin saya share screen dulu. Untuk ini skripsinya bener ya? Iya Pak, betul. Ya, betul. Itu nanti tempatnya Pak Ade ya untuk melihat yang di ini, kayaknya ininya pun juga kurang kecil, harusnya 12 PT ya. Ini kayaknya 14 atau gimana. Nanti tolong Pak Ade yang ini ya. Lalu saya lihat sudah oke, tapi di sini ya. Di sini itu ada, saya lihat di alam abstraknya itu kan kita ngobrolin tentang CRM pada PT PP Urban gitu ya, betul ya? Nah, gitu ya. Untuk CRM ini sendiri, saya lihat yang pertama itu di sini ini kan kalau menurut saya ini bukan ini ya, nggak perlu disebutkan ya. Contoh pada penginputan nama, data input dapat mengandung karakter gitu. Mungkin bilang aja misalnya ada secara umum ada kesalahan atau semacam saltik gitu ya.
Saltik itu salah ketik gitu ya. Salah tik itu dalam KBBI sudah ada saltik gitu. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa di sini itu saltik gitu ya. Sehingga apa namanya? Penginputannya itu apa namanya ya? Kurang begitu baik seperti itu. Nah, terus ini kan di Excel ya, jadi tempatnya kamu itu di CRM itu pasti ada yang namanya validation form gitu ya. Jadi semacam textbook yang nantinya itu tidak bisa ditulis kalau misalnya nomor telepon nggak bisa ditulis dengan alfabet gitu ya, atau maupun karakter itu nggak bisa gitu ya, betul ya? Nah, kayak gitu itu. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa apa namanya? Ini untuk menghindari saltiknya kayak gitu itu. Walaupun saltik itu tidak bisa dihindari kalau misalnya namanya Aulia gitu. Aulia L-nya 2. Nah, gitu kan nggak bisa dihindari kan ya. Nah, gitu. Tapi lebih baik juga kalau misalnya punya KTP atau apa, biasanya kayak gitu kan ya. Di-scan gitu langsung diketahui namanya kayak gitu. Itu pun juga mungkin ke depannya bisa seperti itu gitu ya. Tuh. Atau enggak ambil data dari apa namanya? Ini advance-nya ya, tapi saya rasa kalau nanti pemerintah itu bisa membuka datanya, jadi KTP itu ada KTP reader, tinggal klik kayak gitu, tempel gitu, kita udah tahu data KTP-nya bisa masuk. Itu kalau misalnya apa namanya? Pemerintah sudah buka datanya. Terus di sini itu saya mau tanya, data leads dan data customer tuh beda atau sama nggak sih? Beda, Pak. Jadi data leads itu data calon customer yang belum di-convert. Data list data calon customer yang sudah di-convert. Kalau data customer? Convert. Jadi Data customer? Kalau data customer yang udah setuju sama pembelian dari data lead di-convert ke data customer. Oh, berarti kalau misalnya kita boleh bilang data customer sama data calon customer gitu ya? Betul. Nah itu tolong dikasih tahu. Karena kalau saya rasa di sini data list itu nggak ada yang tahu kayak gitu ya. Mungkin bisa dibilang misalnya pengolahan data calon customer dalam tanda kurung leads gitu kan ya, dan data customer gitu yang sudah apa namanya deal untuk membeli kayak gitu kan ya. Gitu. Nah di sini saya tulis ada misproduct karena gini. Penelitian ini menghasilkan sistem CRM ini titik. Terus sistem CRM yang diujikan loh, kok udah langsung diujikan? Nah, sistem CRM-nya nggak disebutin kayak apa? Dapat ngapain? Nah, kayak gitu itu. Jadi saya rasa di sini misproduct. Belum mau telah menghasilkan ini terus diuji loh. Hasilnya mana? Kayak gitu itu ya. CRM-nya seperti apa? Makanya di sini saya bilang misproduct kayak gitu itu. Karena produknya itu nggak dikasih tahu di sini ini gitu ya. Terus nanti kayak ini kan dalam suatu kalimat ya, nanti mungkin Pak Ade lebih menjelaskan kayak gini ini harusnya non kapital kayak gitu kan ya. Kejelasan dari sistem itu nggak usah kena kapital karena ini saya rasa Anda ambil dari ini kuesioner gitu ya. Nah, kuesioner kan kalau kuesioner kan judulnya ini makanya kapital. Ini kan di dalam abstrak kan nggak boleh seperti itu gitu ya. Gitu. Dari abstrak pun saya sudah bagus. Ini ada menunjukkan ini dari 5 gitu ya. Pada aspek kemudahan sistem dan angka ini kejelasan. Jadi saya rasa ini desainnya itu sudah mudah, terus kejelasan SI-nya dan desain UE-nya, gitu kan ya. Jadi bisa dipakai. Dari pihak manajemennya nggak ditanyain. Bener nggak? Jadi UT-nya itu Pak di 20 user. Nah itu kan dari adminnya itu terdapat 4 role admin kan. Ada supervisor telemarketing, super admin sama manajemen. Nah itu dari 20 user itu udah termasuk Pak.
Jadi dibagi gitu loh sesinya, manajemen 5 orang, telemarketing 5 orang gitu. Oh gitu. Apa namanya, di atas supervisor manajemennya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada Cuma ya? supervisor telemarketing sama manajemen. Kalau misalnya yang kan itu marketing itu simbol apa tuh namanya, di bawahnya siapa sih? Maksudnya telemarketing. Ini kan ini telemarketing aja atau marketing secara keseluruhan? Telemarketing. Jadi yang punya kuasa untuk ngelola leads itu telemarketing, Pak. Telemarketing saja. Jadi di dalam divisi marketing itu ada divisi telemarketing. Dan ini sistemnya kamu itu hanya di situ dan tidak ada marketing yang kayak di mall atau yang di apa namanya, pameran gitu, nggak ada ya? Itu kan itu sales, Pak, jatuhnya, Pak. Kalau misalnya terjun langsung gitu. Berarti sales itu nggak termasuk di sini? Nanti ke depannya bakal ada integrasi itu sih, Pak, tapi untuk saat ini belum. Oh belum. Jadi ini khusus untuk telemarketing. Gitu ya. Oke. Nah ini oke, ini tolong, ini ada yang salah ketik. Pembimbing ini juga salah ketik gitu ya. Coba kita lihat nantinya ya. Ya nanti tolong dibaca lagi karena saya rasa ini salahnya tipis-tipis, tapi ternyata agak banyak. Ini pun juga list tadi itu harusnya italic. Nanti mungkin Pak Ade yang lebih banyak menjelaskan, gitu ya. Terus apa lagi ya? Ini gambarnya gambar kok ya italic itu Pak Ade aja yang jelasin. Gitu, lalu banyak sekali gambarnya ya. Oke, latar belakang masalah ini cuma R-nya ini nggak dimiringin saja. Kalau saya rasa sudah cukup gitu kan ya. Terus dengan itu jangan taruh di depan gitu. Lalu rumusan masalah mungkin berbeda dengan judul ya, bagaimana penerapan CRM gitu ya. Nah, bukan penerapan atau merancang CRM. Merancang, Pak. Nah itu, kok ini menerapkan gitu. Nah itu tolong diganti gitu ya. Sama judul karena penerapan sama perancangan berbeda. Ya. Nah, ini data reach atau data calon pembeli. Nah, ini data customer. Makanya tadi saya misalnya di sini ada miss product, bedanya apa? Makanya tadi saya tanya di awal. Kayak gitu ya. Nah, ini bukan pakai atau, kalau kemarin tadi itu kamu di sini itu pakai dalam tanda kurung ya pakai tanda kurung saja, gitu ya. Dan pembeli mendapatkan ini kayak gitu itu. Terus ini kan dari media sosial, website, dan event. Event itu kayak ini ya, apa namanya, pameran gitu ya. Betul. Oh ya, pameran sistem hanya dapat diakses. Terus dengan 4 admin gitu ya, ada super admin itu kayaknya ketua bagian telemarketing gitu kan ya, atau yang di bawahnya gitu. Yang punya kuasa atas sistemnya sih, Pak. Jadi siapa aja user yang bisa masuk itu semuanya tergantung super admin. Oke, baik. Lalu ada telemarketing, supervisor telemarketing, manajemen. Yang paling tinggi itu apa? Dalam apa? Kalau dari jabatan manajemen, tapi kalau dari atas kuasanya sistemnya itu super admin. Admin. Ya, makanya di sini kalau saya lihat batas masalahnya itu belum kayak tek gitu ya. Artinya yang paling tinggi siapa, ininya siapa, ini siapa, kayak gitu itu. Nah, terus apa tuh batasan masalah itu karena ini CRM ya. CRM itu kan sebenarnya bisa meliputi menggunakan website, ada menggunakan email, telepon kayak gitu itu. Nah ini tolong nanti dicantumkan lagi, misalnya hanya khusus untuk memanage data customer secara telemarketing kayak gitu itu. Ya, karena di dalam apa namanya sini pun juga tidak ada apa namanya sini nggak ada ngomongan telemarketing. Sedangkan CRM itu luas gitu kan ya, bisa melalui apa namanya surat gitu kan ya, bisa melalui
email gitu kan ya, bisa melalui WA, melalui telepon, telemarketing dan sebagainya. Gitu ya. Itu juga ada. Biasanya saya selalu lihat bahwa di dalam sini pun juga harus ada dalam batasan masalah. Artinya CRM-nya itu CRM berupa apa, gitu ya. Ya ini mungkin B-nya harusnya non kapital gitu. Terus ini oke, saya udah oke sampai sini. Lalu bab 2-nya itu, wah ini kayaknya kemarin sudah saya ini belum ada persamaan perbedaan kritik dan pengembangan ide yang ada di sini. Kayak gitu itu. Yang ada di tabel 2.1 itu nggak ada di sini dan ini terjadi lagi. Kemarin kan saya udah ngomong ini tolong ditambahkan dan ini terjadi lagi. Wah ini berarti tidak memperhatikan saya gitu. Oke, tapi nggak masalah, nggak masalah. Oke, ini tolong nanti ditambahkan. Jadi yang di dalam tabel ini ada perbedaan, kesamaan, kritik, pengembangan ide itu harus ada di dalam narasi di atas. Ya, ini tabelnya itu hanya untuk summarize atau membuat kesimpulan dari narasi yang ada di atas, kayak gitu ya. Baik. Metodologi penelitian, kamu pakainya waterfall ya pengembangan sistemnya. Tuh, oke, ini nggak saya banyak ini, tapi saya tergelitik di sini. Di sini ada yang namanya negosiasi itu ada ya. Jadi kalau misalnya saya mau beli rumah itu ada harga 300 juta gitu, itu bisa negosiasi ya. Gimana? Saya nggak dengar. Commute, maaf. Ya. Maksudnya negosiasi di sini bukan lebih ke arah kayak dilakukan mau gak nih jadi gak mau beli apartemen gitu. Kayak gitu sih, bukan negosiasi harganya tapi lebih ke penawaran ya. penawaran. Nah, bukan jangan negosiasi, penawaran ya. Makanya saya lihat di sini tuh, saya tergelitik kemarin itu saya lihat kok ini negosiasi. Saya rasa kalau misalnya negosiasi itu yang kayak misalnya saya beli rumah harganya 600 juta. Saya tanya sama orangnya kalau 500 boleh nggak gitu. Ya udah 550 aja deh kayak gitu itu. Itu namanya negosiasi. Kalau ini kan penawaran ya. Nah, ini berarti bukan negosiasi lagi, penawaran. Penawarannya gagal gitu ya. Yang di sini itu. Ini sebenarnya nggak perlu juga pakai kotak ini karena kalau tidak sepakat ya udah finish gitu kan ya. Nah, di sini negosiasi gagal atau penawaran gagal juga buat apa kayak gitu loh. Kayak gitu itu. Ya kan udah ya gitu. Terus ada kunjungan unit. Kalau kunjungan unit emang udah selesai kan juga belum ya. Kunjungan unit pun ada juga yang belum srek kayak gitu itu. Ya, Terus bisa lihat dulu sih. Bisa dilihat dulu. Nah, dalam sistem kamu ada nggak kayak statusnya dari mana kayak gitu itu? Ada sih, Pak. Ada Jadi ya. ada kategorinya. Sudah mengalami kunjungan unit. Jadi kalau misalnya bisa diklik kunjungan unit itu diklik aja. Kayak itu apa tuh? Customer diklik. Oh, sampai kunjungan unit. Oh, udah bayar DP, DP-nya berapa? Gitu kan ya. Sampai nantinya akad. Akadnya itu apakah mau ke kredit atau langsung serah terima kunci gitu kan ya. Ini PTPP itu sudah selesai belum pembangunan apartemennya? Yang kamu masukkan di sini. Apartemennya sih udah. Ini kan buat support internalnya sih, Pak. Buat pemasaran. Oh, cuma pemasaran. Tapi kan juga nantinya saya tadi belum gated untuk yang ini loh kayak ya pemasaran sih oke udah ada unitnya tapi kan ada perspektif saya mau ke unit yang mana karena kalau PP Urban itu kan banyak sekali unitnya ya. Nah, kayak gitu itu. Di dalam sini saya belum lihat yang namanya unit mana yang terpesan gitu loh. Tuh. Ini 27 ini harusnya di bawah ya. Tuh, di sini ada di atasnya kok nggak ada.
gitu. Nanti Pak Ade yang inilah. Nah, ini saya lihat bahwa basic flow dalam use case diagram itu, basic flow-nya pasti use case ini dimulai ketika. Itu ngapain? Harus ada kata-kata ini. Gitu ya. Terus, apa ya namanya itu? Ya, role ini juga pakai bahasa asing, nanti Pak Ade yang akan nambahin gitu ya. Nah itu, ini saya rasa juga udah oke. And then nah ini tampilan loginnya ya. Tampilan loginnya PTWP Urban gitu ya. Oke, terus ini manajemennya. Tanggalnya, ini ada tanggal buat apa ya? Itu untuk dashboard. Ya itu jadi buat notice gitu loh Pak ke masing-masing divisi kalau per tanggal segini ada event apa. Gitu. Nah, di dalam tadi bab 3 itu dalam perancangan belum ada ya? Untuk pembuatan tanggal atau requirement untuk apa namanya kebutuhan itu kayak apa saja itu ada nggak? Belum ada. Nah itu mohon ditambahkan karena tadi saya lihat ini nggak ada requirement-nya gitu ya. Karena kalau kita nantinya itu mau membangun CRM itu butuh yang namanya requirement. Kita nggak bisa membuat tanpa requirement atau kebutuhannya seperti apa. Nah, ternyata kalau kayak gini nggak butuh, nah itu kan terlalu menghamburkan sumber daya kayak gitu itu. Jadi cek requirement ya. Requirement kayak gitu ya. Terus ini pun juga yang kayak gini ini. Terus ini samalah ya teksnya. Nah, yang saya belum lihat di sini itu adalah karena PT Urban itu banyak apa namanya, maka apa ya namanya itu ya, pilihan apartemennya belum ada kayak gitu ya, pilihan huniannya belum ada. Ini gambar 4.12 model Kanban itu ini ya, maksudnya per customer gitu kan ya. Customernya itu mana aja, terus dihubungi satu. Ini per customer gitu ya? Oh itu, jadi misal dari yang sebelumnya kan udah ada tuh, yang sebelumnya udah ada di datanya modelnya ngelis gitu kan. Kalau ini tampilan untuk Kanban, jadi per statusnya udah dikategorikan customer siapa aja. Nanti kalau sudah tinggal dipindah gitu aja? Iya, bisa digeser. Oh gitu. Ya, terus ya kamu konsisten kalau misalnya apa namanya telemarketing tuh harus ini apa tuh di italic ya, italic semua gitu ya. Terus ini aktivitas ya, statusnya ini, ininya apa? Oke. Ini kok ada websitenya ya? Tapi nggak apa-apa. Tapi terkadang cuma tambahan doang. Iya. Tapi nggak mandatory. Oke. Datanya kan mungkin ini data yang itu ya, setelah mungkin tertarik karena misalnya lihat ada orang yang saya misalnya tertarik sama suatu rumah, kan orang itu kan minta datanya saya gitu ya. Pak boleh minta email, nomor telepon sama handphonenya Pak kayak gitu. Nomor sama handphonenya. Maksudnya boleh minta datanya gitu ya, biasanya gitu ya. Oke. Baik, kalau misalnya udah dapat datanya, tinggal datanya dimasukkan seperti ini ya. Ini data menjadi loss kalau misalnya tidak dapat ini ya, tidak dapat dihubungi gitu ya. Ya, betul. Terus nanti akan nggak bisa dihubungi itu nanti akan dibuang gitu saja. Bisa sih Pak, ada prosesnya. Jadi misalnya datanya udah ada nih, tapi belum ditindaklanjuti, udah tindaklanjuti, tapi misalnya ketika dihubungi nomor teleponnya nggak aktif, atau ketika dihubungi diangkat, tetapi dia sedang sibuk gitu, sedang meeting gitu. Nah itu ketika ada beberapa kali requirement si tim telemarketingnya buat menghubungi, jadinya dia masuk data loss. Oke gitu. Nah, sama tim marketing telemarketing itu kan juga ada target. Ini set target juga nggak ada ya? Misalnya targetnya berapa gitu itu? Belum Pak.
Belum ya. Terus namanya telemarketing itu juga harus ada yang namanya, kan pasti ada targetnya kan, yang telepon berapa orang. Karena saya pun juga saya pun tahu kayak gitu, memang harus ada targetnya. Lalu ada ini hari ini itu apa yang mau di ini gitu. Jadi kayak tim itu nantinya ada yang bagiin untuk kamu ini sampai ini kayak gitu loh. Kamu nomor Itu 1 yang sampai bagian 30. si supervisornya, Pak. Supervisornya. Yang Apakah ngasih. ada di sini setiap ini akan bisa bagiin seperti Ada itu? sih. Di situ kan ada tuh fitur untuk nge-assign tugas. Nah, itu supervisor yang lakuin. Oh, assign tugas ya. Tapi untuk apa namanya targetnya belum ya. Jadi untuk per hari itu kan bisa dibuat target ya. Targetnya itu apa misalnya, sampai yang di assignment kan kamu cuma assignment doang, tapi itu kan assignment kan harusnya untuk per hari, setiap hari di assignment. Nah, jadi nggak cuma satu-satu saja, tapi misalnya bisa berapa data kamu klik atau assignment otomatis kayak gitu loh. Nanti di report kembali mana yang sudah selesai di telemarketing, mana yang belum gitu. Karena nanti akan ketahuan ininya orangnya ini telemarketingnya ini produktif atau enggak. Nah, kayak gitu itu. Sampai segitunya kalau CRM tuh, Mbak. Serius. Karena kalau misalnya CRM enggak sampai segitunya, ya apa namanya? Yang dulu aja kayak gitu. Maksudnya kalau dalam Excel kan dibilang kamu nomor ini sama ini ya, setiap hari kan di follow up kayak gitu. Nah, kalau misalnya sistem aja nggak mendukung itu ya apa namanya, ada miss di situ gitu ya. Lalu di sini ada bold gitu ya, di bold aja, and then ini oke. Email udah kepake, emailnya ini, dan ini tambahin line ya Mbak ya, line garis gitu. Terus di sininya, wah ini kok nggak ada ini, nggak ada tulisan di sini, ada kayak gambar atau apa gitu ya. Terus sama narasi, jangan lupa ini ada buat blog, itu buat apa ya gitu ya, ada narasinya di bawah. Lalu saya lihat pengujian sistem, wah langsung pengujian aja ya. Oke. Lalu ini untuk pertanyaan ya jawabannya, tapi sayang di sini tuh nggak ada narasinya. Jadi kalau saya lihat ini kayak gini, saya minta, aduh sorry. Ini juga saya bilang ini narasinya mana? Narasinya mana? Ya kan ya bisa bilang bahwa disimpulkan apa kayak gitu itu. Harus ada kesimpulan. Jadi setiap gambar itu harus ada narasinya. Minimal 1 sampai 2 paragraf itu harus ada dan dirujuk pada gambar ini kayak gitu ya. Dan saya itu sebenarnya agak risih ya. Di sini kan gambar ini kok ini pakai spasi. Aduh, ini gambar 4.39 juga nggak ada. Oh, itu ke di bawahnya, Pak. Hah? Kayaknya nggak urut. Loh, kok nggak urut? Nah, itu ya. Tolong ini ya, dirapikan. Jangan terburu-buru ya. Nah, ini pun juga mungkin beda ya. Ada ininya nggak ada gitu ya. Itu pertanyaan akhir sih, Pak. Jadinya ada section baru. Ya, mana narasinya? Nah, itu nggak ada narasinya. Banyak sekali nggak ada narasinya. Setiap gambar minimal kamu masih 1 sampai 2 paragraf untuk menarasikan gambar tersebut. Ya. Lalu ini pertanyaan-pertanyaannya mungkin ya. Oke, nah ini penutup ya, penutupnya ini kesimpulan itu dinarasikan aja. Satu, penggunaan sistem yang ngomongnya tentang CRM kok di sini sebenarnya penggunaan sistem. Jadi CRM itu bisa digunakan buat apa saja gitu loh. Dapat mumpuni apa, harusnya kayak gitu. Nah, lagi kamu ngomong tentang penggunaan sistemnya kayak gitu loh. Makanya tadi yang saya bilang miss product itu ya kayak gitu itu. Gitu ya. Jadi lebih ke, kalau saya di sini ada namanya tambahin yang namanya CRM-nya yang dibuat itu bisa ngapain aja. Jadi bisa dapat apa aja gitu ya. Oke. Nah, ini metode lain di dalam saran itu apa? Dengan menggabungkan metode lain supaya kedepannya mendapatkan ini. Metode lainnya apa? Belum ada metodenya, Pak.
Ya. Sistem. Nah, itu mungkin penelitian selanjutnya bisa pakai metode yang nyambung dengan pengalaman. Apa? Mungkin pakai algoritma gitu. Algoritma apa? Kayak algoritma khusus buat pengelolaan lead sih Pak. Saya juga belum. Itu kamu harus cari. Harus cari. Sejelas mungkin. Karena apa? Nantinya di dalam bagian saran itu kan akan muncul yang namanya ide baru untuk melanjutkan skripsi kamu. Gitu kan. Untuk penelitian kamu kan dari saran. Kamu harus lihat metodenya apa. Misalnya metode apa ya? SAW gitu ya. Untuk memprediksi apa. Nah, kayak gitu itu. Misalnya loh ya. Tapi tolong kamu lihat lagi metodenya bisa gunakan buat apa, gitu ya. Kamu nggak boleh ini namanya cuci tangan. Saya nggak suka ada saran yang cuci tangan. Artinya ya udah dikembangkan selanjutnya. Jadi kayak nggak bunyi kayak gitu itu. Itu saya sangat menyayangkan gitu ya. Saran itu kok nggak bunyi, gitu ya. Terus ini metode untuk pengamanan data perusahaan, metodenya apa? Nomor 2 itu. Misalnya enkripsi kah? Nah, kenapa enkripsi kamu nggak pakai? Padahal cuma gampang MD5 sama dengan apa? Misalnya loh ya. Kayak gitu itu. Ya itu tolong nanti dibicarakan kembali sama dosen pembimbing utama maupun pendamping ya. Lalu satu lagi daftar pustaka. Ini apa? P.M.P.D.K. Wah, apa ini sih? No title, nggak ada title-nya lagi. Sel jurnal. Ini apa ini? Ya. Saya pakai Mendeley sih Pak kemarin. Iya, pakai Mendeley benar. Tapi harus dicek juga. Nggak bisa kamu cuci tangan. Itu loh, artinya udah Mendeley selesai. Nggak bisa, harus kamu lihat juga. Cek lagi satu persatu. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Ini pun juga, ini apa ini sebenarnya? Itu ya. Untung saya nggak bilang gini, Mbak, sini buka sel jurnal yang ini mana referensinya. Nah, itu gimana? Kalau saya bilang, ada. Saya sih udah download, Pak. Udah download yang ini. Coba saya mau minta ini deh, jurnal ini coba dibuka deh. Saya mau melihat referensinya mana. Ya. Ya, silakan share screen. Sebentar ya Pak, saya cari dulu. Oke. Saya kasih waktu kamu 1 menit untuk mencari. Soalnya nggak ada namanya Pak dari filenya, jadi mesti Mana? buka satu. Ya harusnya ada dong, 1 menit. Berarti nggak bisa ya? Nah, oke. Ya udah kalau kayak gitu, karena nggak bisa membuktikan dalam waktu 1 menit bahkan lebih, harusnya kan bisa dibuka gitu ya. Cukup dari saya seperti itu, Pak Yada. Saya kembalikan kepada Pak Yada Rabuloh. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Kemudian selanjutnya saya silakan kepada Bapak Ade Syaputra untuk memberikan pertanyaan.
kritik, saran, dan konfirmasi. Waktu dan tempat kami silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yada. Selamat pagi jelang siang, Aulia. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Kamu sudah masuk di tahapan terakhir ya, yang mana memang tak terasa sih cepat banget ya. Perasaan baru kemarin ya. Sekitar ada 1 bulan kali, nggak nyampe ya? Iya kan 1 ya? bulan. 1 bulan ya, oke. Ya mudah-mudahan kami di sini ya sebagai penguji kamu, kami memberi masukan ya. Mudah-mudahan masukan kami ini dapat membantu kamu lah ya untuk dapat menyempurnakan skripsi kami. Ya. Dan ini pun juga nanti kamu dapat menyampaikan atau berdiskusi kembali kepada dosen pembimbing kamu ya. Baik, saya coba share screen dulu ya. Sudah terlihat kah? Sudah ya. Oke. Jadi kita mulai dari yang pertama ya. Ya tadi sama dengan yang Pak Handi telah sampaikan ya. Untuk cover ini memang terlihat sih ukuran fontnya, maksudnya khususnya judulnya ya, fontnya ini terlalu besar ya, jadi standar itu 12 ya. Kemudian ya ada typo ya beberapa. Kemudian untuk tadi juga sudah disampaikan Pak Handi ya, untuk yang 3 aspek ini mohon tidak huruf besar di awal katanya semua ya, diubah ya nantinya. Ya ini tadi juga Pak Andi sudah menemukan ya, ada laku, pembimbing ya, itu mohon kamu perbaiki ya. Nah ini juga banyak banget italicnya yang seharusnya italic ya. Ini juga seperti itu. Terus juga makanya saya dari gambar 4.18, 19 dan seterusnya ya, itu saya bingung nih kok. Keterangannya pertanyaan 1 ya, sama juga dengan gambar 4.27 pertanyaan 1 ya. Jadi maksudnya apa? Makanya saya tandain dulu. Nanti kita akan jelaskan ya di bawahnya. Ini juga italic ya. Sebenarnya kalau yang misalkan saya highlight itu ada kemungkinan pertama italic atau typo ya, ataupun ada kesalahan penulisan misalkan ya, seharusnya contoh ya disambung, tapi kamu nulisnya disambung ya, ataupun kata kerja ya, mengerjakan, tapi kamu nulisnya dipisah mengerjakan ya, misalkan gitu ya. Apalagi ini juga italic, juga itu ada italic. Terus ya tadi sama dengan yang disampaikan Pak Andi, dengan dan itu juga jangan ditempatkan di awal kalimat ya. Ini kita lewati ya bab 2. Karena saya anggap sudah banyak yang kamu perbaiki. Nah ini sub-subbab yang 311 ya. Itu jangan kamu pindahkan ke kanan ya, disamaratakan aja sesuai dengan 3.1 ya, disejajarkan saja ya. Kalau nggak nanti kalau misalkan kamu ada subbab 3.1.1.1 lama-lama kamu ke kanan terus ya, jadi menyempit ke kanan semua ya. Jadi kan kertasnya makin banyak tuh ya, jadi disamaratakan saja nggak apa-apa ya, apalagi kan penomorannya sudah jelaskan ya. Karena makin lama ke bawah nanti kelihatan tuh ya, makin sempit ke kanan ya. Jadi gambarnya kamu nggak bisa jadi mengecil ya, nggak jelas untuk dapat dibacanya ya. Jadi disejajarkan saja ya. Kemudian apa lagi ya?
Ya, ini sama ya, pokoknya yang sebenarnya kalau ada yang terlupakan nanti kalau ada yang terlupakan nanti ini ya dilihat ke atasnya saja ya, garisnya ini ya. Berarti memang disamakan saja. Kemudian ada ke dalam ya, itu dipisah ya, ke sama dalam ya. Ya ini juga tadi kan dan ya, ini tidak boleh di awal kalimat. Kemudian pengguna atau user, kamu pilih salah satu aja ya. Samakan semua di semua bab ya. Kamu mau menggunakan user, berarti harus italic usernya atau pengguna ya. Pilih salah satu saja ya. Kemudian ini juga sama ya. Nah, ini gambarnya yang ini mohon diperbesar ya, biar agak lebih jelas dibaca. Ini juga sama sebenarnya, saya lupa bikin garis. Jadi nanti kalau misalkan udah disesuaikan yang atasnya, nanti gambarnya diterapkan center aja, jadi kan jadi udah pasti ya posisinya. Ini juga sama, ini juga disesuaikan ya nanti posisinya ya, biar senternya pas. Ya. Ini begitu. Ini terlihatnya memang dengan waktu 1 bulan ini kamu terbilang sangat terburu-buru sih. Jadi kerjaan kamu jadi banyak juga nih sebenarnya ya. Seharusnya kamu bisa merapikan dulu ya. Ini juga begitu. Ini sama ya, hampir semuanya ya, seperti itu ya. Ini user ya. Kalau misalkan kamu memilih user, silakan pilih user aja, tapi harus italic. Ini juga begitu, sama. Apalagi ya, ya ini gambarnya ya, dia italic ya, seharusnya jangan ya gambar. Oh ya tadi 4 titik jangan spasi, langsung aja 4.16 ya, sama semua tadi ya di atas ya, saya lupa. Ini karena judul dari apa setiap kolom ya, itu jadi kolom. Ini ini sama tadi Pak Andi juga sampaikan, ini gambar atau source code ya. Kalau misalkan memang kamu ingin menjelaskan dari ini ya, mohon ditambahkan nanti ada penomorannya ya, ditambahkan penomoran dan penomoran dan dijelaskan di paragraf ya. Jadi bukan hanya yaudahlah biar rame aja ya, tapi ada fungsinya juga ya. Kalau misalkan ini gambar, ya berarti kamu harus menambahkan nanti di daftar gambarnya. Ya, kalau misalkan ini kamu masukkan source code, ya daftar source code kamu harus buat, ya tambahkan di sana. Ya ini table ya, ini ada kesalahan ya. Ya untuk ini, untuk pengujian kamu ya paragrafnya mohon ditambahkan lagi ya, minim banget sih, ya. Narasinya, ya, hampir semua sih banyak yang penjelasan mengarah ke tabel ataupun gambar, yaitu sedikit banget penjelasannya ya, padahal kamu bisa banyak. Nah ini juga hasil usability ya. Ya mungkin bisa ditambahkan lah narasi ya atau paragraf ya, berapa 1 atau 2 ya yang menjelaskan pertanyaan ini ya yang kamu tampilkan. Dan di sini pun keterangannya jangan pertanyaan 1. Nah, karena nanti di nomor berikutnya ada perulangan tuh ya. Jadi di sini kamu buat aja keterangan yang lebih jelas ya. Misalkan di sini saya kasih contoh lah ya. Misalkan tampilan pertanyaan pertama dari apa misalkan. Ya, ini kamu tambahin aja sendiri. Nah, kemudian untuk hasil usability ini kalau misalkan saya lihat banyak banget nih. Ya, mungkin bisa kamu tampilkan beberapa saja ya, 1 atau 2 atau 3 ya boleh ya. Sisanya kamu bisa tempatkan di lampiran. Tapi nanti di paragrafnya kamu di sini jelaskan bahwa daftar pertanyaan dapat dilihat di lampiran. Ya. Karena saya lihat banyak banget sih ya. Jadi kalau di lampiran kan kamu bisa, karena kamu nggak ada ininya sih, nggak ada narasinya sih. Jadi
cuman gambar-gambar aja ya, tapi narasinya nggak ada, cuman keterangannya ditambah dengan keterangan, ya udah gitu ya. Jadi kalau seperti itu saja ya ditampilkan saja dipindahkan saja ke lampiran gitu. Tapi yang ditampilkan di sini hanya beberapa saja ya, yang sebelumnya juga ada penjelasan bahwa dari gambar-gambar ini maksudnya apa ya. Baiknya seperti itu sih. Ini juga sama ya, ini di hasil yang keduanya ya. Ini juga seperti itu ya, sisanya juga dipindahkan saja ke lampiran. Kemudian bagian sama sih. Nah, ini tiba-tiba langsung masuk ke tabel nih ya, tabel ada 3 tabel gitu. 4.8, 4.9, 4.10 gitu. Jadi memang sih saya lihat di sini ada berusaha dijelaskan ya langsung dalam satu paragraf gitu. Baiknya sih jangan seperti itu sih. Ya, jadi dari satu paragraf tabel ada penjelasan dulu ya. Kemudian masuk ke tabel berikutnya ada penjelasannya lagi dan itu di-mention di paragrafnya ya. Jangan ambil jalan singkat nih. Jadi jelaskan cuma satu paragraf. Jadi kan orang juga bingung nih mana nih penjelasannya. Jadi harus scroll dulu ke bawah baru kelihatan ya. Jadi baiknya sih di atas dulu dijelaskan baru di-mention ke tabel di bawahnya. Jadi kan enak bacanya gitu satu-satu. Ya ini jangan di bold ya. 1, 2, 3 itu jangan di bold. Kemudian tadi sama dengan yang Pak Adi tanyakan, ini artikel apa nih? Nggak, judulnya nggak ada ya. Ini kan di sini no title gitu. Nah, saya juga bingung nih. Ini jurnal yang dijual atau apa nih maksudnya? Ya. Kemudian ya ini nih, ini coba dicek lagi ya. Saya lupa nih. Ini no title, tapi di sini ada bahasa apa? Tagalog ya, kok Tagalog. Ini coba ini maksudnya apa ya? Coba ya. Kalau misalkan nggak perlu dimasukin ya nggak usah juga, kita juga nggak ngerti kan. Paling nggak yang bisa ini aja lah ya. Ini coba dicek lagi ya. Mungkin ini judulnya ya, judul utamanya ya, di sini ya, lampirannya. Baru nanti kan ini kan bagian lampiran satu juga. Ya, judul besar ini kan nggak ada ya. Ya, lampirannya. Judul besarnya. So far sih itu ya, paling nanti beberapa yang gambar daftar pertanyaan itu kamu pindahin ke sini ya. Jangan lupa ya. Baik, saya rasa itu saja dari saya Pak Yada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade. Saudara Aulia Humaira, bisa dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Oke. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gimana, Pak? Oke. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang berat ya, membacakan hasil ini memang harus persiapan mental dan memang harus bisa diterima oleh semua pihak ya, karena memang ini sudah menjadi urusan final ya. Apapun hasilnya, baik, sangat baik, cukup, kurang, atau bahkan sampai mengulang, itu ya harus bisa diterima dengan lapang dada ya. Jadi Aulia bila ternyata harus mengulang, ya nggak apa-apa gitu, mengulang ya. Kalau misalnya nilainya kurang dan
merasa ingin lebih baik, ya mengulang. Gitu ya. Kalau nilainya cukup, atau nilainya baik, dan dirasa sudah nggak ada masalah, ya terima itu nilainya. Gitu ya. Artinya, kalau Aulia misalnya dinyatakan lulus, tapi nilainya kecil, dan merasa itu nggak bagus untuk melamar kerja, ya mengulang skripsinya. Oke, baik. Saudara Aulia Humaira, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, kiranya ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya mempersilakan kepada dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Arifitama, untuk membacakannya. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yazarubuloh. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang. Dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. 1. Apakah Saudara Aulia, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Kedua, apakah Saudara Aulia, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia, Pak. Ketiga, apakah Saudara Aulia, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi Saudara? Bersedia, Pak. Apakah Saudara Aulia, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa online? Bersedia, Pak. Apakah Saudara Aulia, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Apakah Saudara Aulia, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Bersedia, Pak. Terima kasih atas jawaban Saudara. Kini waktunya mendengarkan keputusan sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Baik, terima kasih Pak Budi Arifitama. Saudara Aulia Humaira, dengan berat hati saya harus menyampaikan hasil rapat Dewan Penguji dan Pembimbing. Maka dengan ini kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Rancang Bangun CRM, Customer Relationship Management, Data Penjualan Unit Apartemen pada PT PP Pembangunan Perumahan Urban dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 78,25 atau nilai mutu B+. Dengan ini kami Universitas Teknologi memberikan Anda gelar sarjana komputer Eskom mulai terhitung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini.
Demikian sidang skripsi hari ini. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Pak Budi Adivitama, Dewan Penguji, Saudara Aulia Humairah. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Handi, Pak Ade, dan Pak Budi, dan Pak Yada atas Ya. bimbingannya selama ini. Kamu udah Ya, dihubungi sama-sama. sama Mbak Ince belum? Belum Pak. Ya. Nanti kamu akan menjadi salah satu narasumber di acara webinar di level nasional yang akan diselenggarakan oleh bisa.ai bekerjasama dengan Ngampus dan program studi teknik informatika. Jadi sebagai informasi, kami di sini Prodi TI memandang perlu ya lulusan itu memiliki portofolio yang lengkap baik secara hard skill ataupun soft skill. Secara hard skill kami yakin dengan berbagai macam proyek atau aplikasi yang pernah kalian buat, itu bisa kalian buktikan. Misalnya, kalian punya aplikasi yang terpublish di Play Store, atau website yang sudah online, atau misalnya aplikasi yang ada di desktop kalian masing-masing. Tapi di dalam dunia industri atau dunia berkarir, tentu Aulia juga sudah merasakan hard skill saja tidak cukup, ya, tapi soft skill juga dibutuhkan. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan soft skill kita? Ya, salah satunya adalah kemampuan komunikasi publik, ya, kemampuan komunikasi di depan umum. Bagaimana membawa diri, bagaimana membawa sebuah materi, bagaimana menyampaikan apa yang kita ketahui ke publik. Itu salah satunya. Nah, instrumen yang kita gunakan adalah webinar ya, untuk saat ini. Alhamdulillah Prodi TI sudah, tadi saya sampaikan, sudah ada kerjasama. Ya, kita berharap ini dapat dimaksimalkan oleh alumni, ya, oleh mahasiswa juga, supaya nanti portofolionya menjadi lengkap